Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di channel Padepokan Misteri. Kali ini ada sebuah cerita dari salah satu narasumber Padepokan Misteri, yaitu dari daerah Jambi ya. Cerita ini adalah cerita seorang perempuan yang mana seorang perempuan itu mengalami kesurupan berbulan-bulan, hampir 4 bulan ya. Perempuan yang mengalami kesurupan itu adalah seorang anak dari salah satu tokoh masyarakat ya, dari salah satu orang terpandang di desa itu di Jambi. Anggap saja namanya Wendy, Mbak Wendy. Mbak Wendy itu selepas maghrib, sebelum maghrib, habis sore sekitar jam 5, jam setengah 6 itu mandi di kamar mandi, dan dia setelah mandi mengalami hal-hal yang gaib, mengalami hal-hal yang kurang enak badan, yang tidak biasanya, kayak kerasukan gitu, kayak kerasukan jin, dan kayak badannya itu dikuasai oleh jin yang membuat dirinya itu tidak enak. Ceritanya begini, pada sore itu mau maghrib, habis sore mau maghrib, menjelang maghrib ya, itu Mbak Wendy mandi di kamar mandinya seperti biasa. Berhubungan kamar mandinya itu kan tidak berdekatan dengan kamarnya yang di dalam. Kamar mandinya itu di luar, itu di sebelah rumahnya. Itu setelah mau mandi, dia itu membuang pembalut ya, atau softtek. Kebetulan dia lagi lagi haid. Ketika dia membuang softtek, dibuang ke belakang kamar mandinya. Tahu-tahu kenapa ya, di belakang kamar mandinya itu adalah sebuah kebun, sebuah hutan yang dulunya, yang kata keluarganya itu, di belakang kamar mandinya atau di belakang rumahnya itu adalah salah satu hutan, salah satu kebun yang sangat angker. Itu mau mandi, pembalutnya langsung dibuang tanpa memikirkan konsekuensinya. Setelah lepas mandi, Mbak Wendy itu langsung gregetan, dan kuduknya itu, bulu kuduknya langsung berdiri. Lepas dari 1 jam, sekitar habis sholat maghrib, Mbak Wendy itu langsung kesurupan seketika. Dia ngamuk-ngamuk, dia berteriak, apapun yang ada di pinggirnya, yang ada di dekatnya, semua barang itu dikampas, semua barang itu dihancurkan. Orang tuanya terkejut, itu kenapa anakmu Pak gitu. Si ibu itu bilang pada bapaknya Wendy itu. Oleh orang tuanya itu ditengok ke dalam. Wendy, kamu itu kenapa? Kok kamu itu ngamuk-ngamuk? Wendy itu cuma melotot kayak orang mau mukul seseorang ya. Itu dinasehatin oleh bapaknya, kamu jangan gitu, saya gak pernah ngajarin kamu kayak gitu. Wendy itu cuma morong ya, cuma melihat bapak dan ibunya itu kayak mau nerekam, karena memang Wendy itu kerasukan jin. Nah, setelah itu bapaknya sekitar beberapa detik itu paham bahwasanya Wendy itu, si anaknya itu lagi kesurupan, kerasukan oleh jin. Dikarenakan Wendy membuat kesalahan, kekeliruan yang softtek itu dibuang. Jadi Wendy, bapaknya itu mulai sadar kalau Wendy itu kesurupan. Jadi setelah beberapa jam, Wendy itu setelah habis sholat maghrib kesurupan. Setelah beberapa jam, Wendy itu mulai sadar dan dia tertidur lahap. Waktu itu bapaknya dan ibunya panik karena tidak sepertinya Wendy seperti ini. Wendy mulai kecil sampai sekarang tidak pernah mengalami hal-hal yang seperti ini. Jadi tidak pernah mengalami hal-hal yang buruk kayak gini, tidak pernah terkena hal-hal gaib, tidak pernah dimasukin atau seperti orang gila kayak gini, gak pernah kayak gini. Jadi waktu itu bapaknya oleh si ibunya itu, si istrinya, si ibunya Wendy itu disuruh ke rumahnya Ustadz. Mungkin ada salah satu Ustadz di sana untuk mengobati Wendy. Biasanya Ustadz itu yang biasa mengobati orang yang lagi kesurupan. Bapaknya pergi ke Ustadz, dan Ustadznya itu datang ke rumahnya. Ditanya, ini ada apa Pak? Ini Pak Ustadz, saya mau mengobati anak saya Wendy, namanya Wendy. Mulai setelah sholat maghrib sampai sekarang, Wendy ini agak kesurupan Pak Ustadz. Mungkin dia kena takut kena jambi-jambi atau takut kena apa di luar sana, karena tadi itu biasa-biasa saja. Setelah sholat maghrib Wendy itu ngamuk gak biasanya. Jadi seketika Wendy itu sadar, dan ustadznya itu oleh orang tuanya disuruh masuk ke dalam kamarnya untuk mengobati si Wendy itu.
dan ditemani oleh kedua orang tuanya. Lalu ustadz itu mengambilkan air dan dibacakan bismillah ya. Bismillah 3 kali, Qul huwallahu ahad 3 kali, Al-Falaq 3 kali, dan An-Nas 3 kali. Lalu ditiupin pada air itu dan kemudian dikasih sama Wendy. Oleh Wendy itu cuma diketawain. Wendy itu tidak ngaruh sekali dengan adanya ustadz yang membacakan surah itu. Wendy itu cuma ketawa, dia cuma ketawa, setelah ketawa nangis, ketawa nangis lagi. Artinya dari ustadz, apa yang diberikan ustadz, apa yang dibacakan ustadz itu tidak ngaruh sama sekali pada Wendy. Kemudian ustadz itu membacakan surat Ar-Rahman. Membacakan surat Ar-Rahman. Malah si Wendy itu membacakan surah Yasin. Nah, ketika si ustadz itu membacakan surat Waqiah, malah si Wendy itu membacakan surat Al-Mulku atau Tabarok. Jadi ustadz itu bingung mau mengobati Wendy, itu bingung, sangat bingung banget. Karena apa? Karena ketika dibacain surah-surah dari kitab suci Al-Quran, malah si ejingnya itu malah membacakan surat yang lebih panjang, membacakan surah-surah juga, tidak mau kalah dengan ustadz itu. Jadi ustadznya itu sangat bingung. Dibacakan surah, tapi si ejingnya itu lebih hafal atau lebih alim dari ustadznya itu. Jadi ustadznya bingung dong. Jadi bingung, ustadznya itu bingung. Nah, ustadznya itu mengira bahwasanya jin yang masuk ke dalam badannya Wendy itu adalah jin muslim. Dia sangat alim, tidak kalah alim dengan Pak Ustadz itu. Nah, setelah itu ustadznya itu bilang sama orang tuanya Wendy, maaf Pak, maaf Bu, saya tidak berani. Saya sangat tidak berani sekali untuk mengobati anak Bapak. Mungkin Bapak, Ibu bisa mencari ya Pak, bisa mencari tukang obat, bisa mencari orang-orang yang lebih pintar, yang lebih alim dari saya. Saya sangat minta maaf, saya tidak bisa mengobati Wendy ini. Kemudian si ustadz itu keluar dan pulang. Bapak dan ibunya Wendy itu sangat bingung sekali, sangat khawatir sekali. Selepas ustadz itu pulang dari rumahnya Wendy, si Wendy langsung mulat lagi sekitar jam dini hari ya, sekitar jam 3 atau jam 2, jam 1 lah kira-kira. Itu Wendy langsung mulat kembali, langsung kambuh kembali penyakitnya, teriak-teriak, nangis, pokoknya seperti orang yang kesurupan parah lah kayak gitu. Setelah pagi harinya, atau ditanya oleh bapaknya, Wen, kamu itu kenapa kok bisa kayak gitu tadi malam? Saya itu, mungkin kamu membuat hal-hal yang aneh ya? Enggak Pak, saya itu cuma Pak, saya itu kemarin sore saya itu mandi ya. Sebelum mandi saya itu membuang pembalut atau softtek ke belakang rumah. Saya membuang sembarangan, nggak disambat atau nggak diletakkan di tempatnya sampah. Oleh orang tuanya itu ditegur, kenapa kamu buang sembarangan? Padahal di sana itu, mungkin kamu belum tahu, di sana itu adalah tempatnya para arwah, tempatnya para jin, tempatnya kerajaan jin. Kamu itu jangan sekali-kali membuang sampah, membuang tempat kotor di tempat itu. Karena waktu saya kecil dulu, oleh bapaknya itu bercerita pada Wendy, waktu saya kecil dulu saya pernah melihat di tempat itu ada bayangan seperti orang biasa kayak kita lah. Kadang-kadang dia pakai jubah, kadang-kadang dia pakai baju biasa. Itu sering lewat keluar masuk, nggak tahu itu orang bener atau tidak. Kata tetangga, kata orang kampung, di dalam hutan itu adalah tempat kerajaan jin di mana mereka itu berkumpul. Nah, selepas itu Wendy kan kalau pagi sampai duhur, sampai itu jam 3 itu nggak mulat, penyakitnya nggak mulat. Tapi ketika selepas jam 4, sekitar jam 5 sampai jam 6, Wendy itu mulai merasakan bulu kuduknya itu berdiri dan kuduknya itu mulai gak enak ya, kayak orang mau masuk angin lah gitu. Setelah habis maghrib langsung Wendy itu mulai kerasukan lagi, mulai gila lagi, sampai orang tuanya Wendy itu sangat kebingungan, sangat khawatir dengan adanya Wendy. Dan pagi harinya si Wendy itu lebih parah lagi dari kejadian itu. Dah ketika Wendy di malam kedua pas sekitar jam 2 dini hari, itu Wendy yang mulat kedua kalinya, yang kembuh kedua kalinya itu sangat parah sekali. Sampai Wendy itu ngambang di atas di atas kasur, itu ada di tengah-tengah Wendy itu ngambang. Dan lehernya itu kayak
kayak digantung ya oleh tali, padahal gak ada talinya, kayak di apa ya, kayak terbang lah gitu. Sosoknya begini. Ketika sampai seperti itu, Wendy kayak mulai kesakitan dan lehernya itu kayak dicekik oleh tangan jin. Dan Wendy ketika badannya itu kayak gini, itu mulutnya keluar sebuah air liur ya, air liur yang sangat busuk. Oleh kejadian itu pagi harinya Wendy mulai agak stres, Wendy mulai agak gila. Dia keluar rumah tidak seperti biasanya. Biasanya Wendy itu kan kalau keluar rumah biasa nyapa dengan orang-orang di sekitar atau nyapa dengan orang-orang di sekelilingnya. Nah, setelah kejadian itu 2 hari berturut-turut Wendy mulai apa ya, selama kesurupan berturut-turut 2 hari, Wendy ketika keluar rumah dia cuma bengong, dia cuma apa ya, meneteskan air mata, dan rambutnya itu dielus-elus. Rambutnya dielus-elus, lewat di jalan di depan rumahnya itu rambutnya dielus-elus, sampai pergi ke warung, pergi ke rumah teman, itu rambutnya dielus-elus, dia tidak bicara seperti biasanya. Ketika ditanya oleh temannya, ditanya oleh tetangganya, "Wen, kamu itu mau kemana? Kamu itu mau kemana, Wendy?" Wendy itu tidak menjawab sama sekali, kayak orang indigo lah. Itu cuma rambutnya dielus-elus, kayak agak apa ya, kayak mau menerkam orang, seketika lagi mau apa ya, kayak bersipu malu, pokoknya nangis. Kalau gak nangis ya ketawa gitulah, gimana, kayak orang gila agak seperti biasanya itulah. Jadi kejadian itu berminggu-minggu ya, sampai 1 bulan. Itu lebih dari 1 bulan orang tuanya bertanya pada tokoh juga di sana, ini bagaimana Pak, anak saya ini kok sampai kayak gini. Oleh orang tua, oleh tokoh di sana, oleh tetangga di sana diberikan jalan keluar. Gini Pak, gimana kalau anak Bapak itu dibawa ke rumah sakit jiwa? Karena takut gini Pak, nanti kalau sudah berlarut-larut penyakitnya Wendy ini, kalau tidak dibawa ke rumah sakit atau tidak dibawa ke rumah sakit jiwa, nanti Wendy bisa lebih parah lagi. Wendy bisa menyakiti orang, takut-takutnya ngamuk di luar sana. Nah, bapaknya itu dipikir-pikir dulu, apakah ini adalah jalan keluar? Nah, bapaknya si Wendy itu kemudian berbincang-bincang dengan istrinya atau si ibunya Wendy. "Bu, saya diberi saran oleh Pak Jarwo di sana, di sebelah sana. Gimana Bu kalau Wendy itu ditetapkan di rumah sakit jiwa, biar Wendy ini lebih aman dan tidak menyakiti orang?" Karena begini, selama Wendy itu berkeliaran di luar, selama satu bulan Wendy itu kan berkeliling, itu jarang sekali berada di rumahnya kecuali malam. Dipikir-pikir lagi sama ibunya, kayaknya kalau diserahkan di rumah sakit jiwa ini bukan jalan yang tepat. Gimana Pak kalau saya itu apa ya, karena memang Wendy itu bukan sakit jiwa dikarenakan stresnya. Kalau Wendy ini ditaruh di rumah sakit jiwa, jadi kurang tepat. Tepatnya bagaimana Bu? Nah, ibunya itu mengambil inisiatif untuk memanggil dukun ya. Jadi memanggil orang pintar untuk mengobati si Wendy. Orang tuanya Wendy itu langsung memanggil orang pintar. Orang pintar yang pertama itu takluk pada Wendy. Ada orang pintar lagi takluk pada Wendy. Dan ketiga kalinya orang tuanya itu memanggil orang pintar di apa ya, bukan dari orang Jambi tapi orang Jawa di luaran sana. Itu orang kayaknya, itu orang pintar dan memang terkenal. Itu waktu masuk ke kamarnya Wendy, ketika si bapak, si dukun itu, anggaplah nama dukun itu Kang Maman ya. Nah, si Kang Maman itu masuk ke kamarnya Wendy, mengambil keris, mengambil sesajen. Itu kerisnya itu dipanggang dulu sama sesajen itu, kemenyannya itu. Setelah itu dibawa ke hadapan Wendy. Wah, Wendy itu cuma ketawa dan Wendy itu bilang sama si dukun, "Kamu itu kalau mau menyembelih, jangan menyembelih aku, tapi sembelilah itu kodok, sembelilah itu sapi." Setelah itu dukunnya terkejut, mengambil air dimantra-mantrai, dan airnya itu diambil dan diketes-ketes pada wajahnya si Wendy. Terus si Wendy bilang, "Kamu itu langsung mandiin aku saja. Kalau kayak gitu, aku gak mungkin mempan. Ilmu kamu itu sangat sedikit.
Saya itu lebih pinter sama kamu, saya itu lebih alim sama kamu. Jadi kamu itu jangan nanggung-nanggungilah sama saya. Terus si dukun itu bilang sama Wendy, "Hei, kamu itu kenapa kok gak mau keluar dari jasadnya Wendy? Aku mau keluar, aku bisa keluar dari jasadnya Wendy, asalkan kamu itu bertobat." Jadi dukunnya itu disuruh bertobat oleh si jin yang ada di badannya Wendy. Karena apa? Karena memang dukun itu bukan muslim. Dukun itu memang muslim tapi gak pernah sholat. Itu dukun itu mengampuni jin juga, berteman dengan jin juga, kayak gitu. Jadi si Wendy itu bilang, si jinnya Wendy itu bilang, "Saya itu mau keluar dari Wendy, saya gak mau ganggu lagi sama Wendy, asalkan kamu itu membaca dua kalimat syahadat. Kalau kamu membaca 2 kalimat syahadat, saya akan keluar dari badannya si Wendy. Saya gak mau lagi mengganggu Wendy." Nah, seketika itu si dukun yang gak alim itu, si dukun yang Islam tapi gak pernah sholat itu, lalu membaca syahadat, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah." Lalu si Wendy itu langsung terlelap tidur dan jinnya itu keluar. Jadi si dukun itu bilang sama bapak atau ibunya, "Ini adalah hikmah, Bu. Ini adalah hikmah, Pak. Hikmah, Pak. Jadi ini adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala." Dan seketika itu Wendy mulai tidur berjam-jam, sekitar 4 jam. Pas jam 2 setengah jam waktu dini hari, Wendy itu mulai ngamuk lagi. Dia badannya itu terbang lagi sampai atap plafonnya itu digorok-gorok oleh Wendy, dan lemarinya itu semua didor-dor, dor. Jadi dukun itu yang baca 2 kalimat syahadat itu gak mempan mau mengobati Wendy. Nah, bapak dan ibunya Wendy mulai kebingungan lagi. Setelah itu Wendy esok paginya mulai semakin parah hingga berbulan-bulan sampai 3 bulan Wendy mengalami hal kayak gitu. Wendy kayak orang gila selama 3 bulan, hampir 4 bulan. Jadi tidak ada orang yang bisa mengobati Wendy. Sudah beberapa dukun, beberapa paranormal, beberapa ustadz yang diundang untuk mengobati Wendy itu tidak sama sekali bisa mempan, karena mungkin ya itu jin yang ada di dalam badannya Wendy sudah menguasai Wendy dan lebih alim dari dukun-dukun yang mengobati Wendy. Suatu ketika ayahnya itu ingat pada seseorang, ingat pada salah satu kiai, yang mana kiai itu tinggal di Jambi. Dia adalah termasuk pengasuh pondok pesantren di Jambi, termasuk pondok pesantren yang besar dan salaf. Itu ayahnya itu ingat bahwasanya orang kiai yang berada di pondok pesantren, pendiri pondok pesantren itu sangat alim dan sangat dipercaya. Dia sangat ikhlas orangnya. Waktu ketika si bapak dan ibunya Wendy itu pergi ke pondok pesantren itu minta solusi pada sang kiai. "Gimana ini Kiai? Anak saya sudah berbulan-bulan, hampir 4 bulan Kiai. Anak saya itu mengalami kesurupan yang sangat fatal, mengalami kesurupan yang sangat serius." Jadi ibu dan bapaknya Wendy itu bercerita sama kiai itu, bercerita dengan serius, menceritakan hal-hal yang terjadi pada keluarganya. Kiai dari pondok pesantren itu yang sangat alim tidak terlalu merespon pada orang tuanya si Wendy. Jadi cuma ketawa-ketawa gitu ya. Itu gak diambil pusing lah. Ini semua dari Allah Ta'ala. Ini semua ujian dari Tuhan Yang Maha Esa. Setelah itu kiai itu mengambil sebuah botol yang berisi air, anggaplah air mineral ya. Itu cuma dibacakan bismillah, sholawat, dan surah-surah pendek dari Al-Quran. Itu dikasih sama bapaknya Wendy. Dan kiai itu bilang, "Ini Pak, nanti kalau Wendy sudah mulat lagi, kerasukan lagi, dan ngamuk-ngamuk lagi, air ini mohon dikasih dan diberi minum. Mohon diminumkan kepada Wendy." Jadi ketika Wendy itu mulai dirasuki lagi, ngamuk lagi, jadi bapaknya itu takut. Karena apa? Karena barang-barang yang ada di dekatnya Wendy, barang-barang yang ada di sekitarnya Wendy itu dihancurkan semua Pak Kiai. Jadi si kiai itu bilang, "Kamu itu sebelum memberi, sebelum melangkah, sebelum bertindak, jangan berpikir kamu itu tidak bisa. Jadi kamu jangan mendahulukan Tuhan, jangan mendahulukan Allah." Jadi selepas pulang dari
pondok pesantren itu, langsung bapaknya Wendy itu ke rumah, dan Wendy itu lagi tertidur lelap ya. Setelah bangun cuma bengong Wendy, dan rambutnya itu dielus-elus. Kadang Wendy itu nangis, kadang tersipu malu ketika melihat orang tuanya. Pas waktu Wendy itu bangun dari tidurnya, tepat pada jam dini hari juga, sekitar jam 2 atau jam 1, Wendy itu ngamuk lagi. Semua barang-barang di sekitar kamarnya itu semuanya dihancurkan. Nah, pas waktu Wendy itu ngamuk, itu sama orang tuanya, itu diambilkan air, dan airnya itu yang dari kiai itu langsung diberikan pada Wendy. Itu dipaksa. Wendy itu sama ibunya dipegang, itu mengajak saudara, mengajak tetangga yang ada di sana, dipegangin sekuat mungkin, dan airnya itu dikasih sama Wendy dan diminumkan. Seketika Wendy itu diminumkan oleh sang kiai itu, Wendy itu mulai bengong. Wendy itu mulai bengong dan duduk seperti biasanya. Itu duduk di kursi di dekat kasurnya. Jadi Wendy itu bilang sama orang tuanya, "Bu, Pak, sini duduk. Saya mau bicara sama ibu dan bapak." "Iya, Nak, saya mau bicara sama ibu dan bapak." Jadi orang tuanya itu bilang, "Kamu itu siapa? Kok kamu itu menyakiti hati Wendy? Kok kamu itu menyakiti badannya Wendy? Kamu itu siapa? Kamu gak kasihan pada Wendy? Saya minta tolong, kamu itu keluar dari badannya Wendy. Kamu itu keluar dari badannya Wendy secepat juga." Apa Wendy itu cuma nangis tersipu malu pada orang tua itu. "Maafkan saya, Pak. Maafkan saya, Bu. Saya sudah mengganggu anak ibu. Saya sudah mengganggu anak bapak. Sebetulnya saya gak tega melihat anak ibu kayak gini. Sebetulnya saya gak tega melihat anak ibu kayak gini, melihat anak bapak kayak gini. Tapi saya sudah terlanjur sakit hati pada anak ibu. Karena si Wendy itu ketika membuang softtek dari kamar mandi, si Wendy gak mikir-mikir kalau di belakang kamar mandi itu adalah tempat kerajaan jin. Kenapa? Kok bisa semarah itu? Jinnya itu kok sampai semarah itu pada Wendy? Karena begini, karena jinnya itu jin muslim. Waktu ketika Wendy membuang pembalut, itu jinnya itu katanya mau sholat berjemaah. Jinnya itu pakai jubah putih dan pakai surban. Dia laki-laki, dia mau sholat berjemaah ke masjid katanya. Dan ketika Wendy membuang pembalut, itu langsung kena pada sorban dan bajunya dan jubahnya. Jadi baju si jin itu yang mau digunakan untuk berjamaah itu langsung kotor, dan jin itu tidak bisa berjamaah. Jin itu bilang, "Saya sampai ketinggalan berjamaah. Saya kalau sendirian itu gak biasa. Kalau saya sampai ketinggalan berjemaah, saya itu kayak melakukan dosa yang sangat fatal. Saya itu sangat rugi. Saya itu malu pada Allah, malu pada Tuhan saya, Allah. Jadi saya sangat marah sekali kalau ada orang yang membuat saya tidak bisa berjemaah. Itu si Wendy, anaknya bapak, anaknya ibu, itu membuat saya tidak bisa berjemaah sholat maghrib dikarenakan anak bapak, anak ibu membuang pembalut pada saya dan membuat pakaian saya, sorban saya najis, tidak bisa membuat saya sholat berjemaah. Saya harus pulang, tidak bisa ke masjid." Jadi kita harus hati-hati kayak membuang sampah itu dengan sembarangan. Tengok dulu, tanya-tanyakan dulu. Siapa tahu di situ adalah sebuah tempat yang mulia. Siapa tahu di situ adalah sebuah tempat yang angker. Jadi imbasnya takut mereh sama kita. Jinnya itu bilang sama orang tuanya, "Mohon sampaikan salam saya pada kiai itu. Saya minta maaf, Bu. Yang pertama saya minta maaf pada bapak dan ibu. Dan yang kedua saya minta maaf pada kiai karena saya sudah mengganggu anak ibu. Ya, saya maafin kamu asalkan kamu itu keluar dari jasadnya anak saya." Langsung jinnya itu keluar dari jasadnya dan Wendy langsung terlelap tidur. Jadi pertanyaannya di sini, siapakah kiai itu? Dan apa dibalik sosok kiai itu? Kok bisa kiai itu mengobati Wendy yang kesurupan selama berbulan-bulan? Dan orang itu sangat ikhlas, orang itu sangat alim. Dia adalah guru besar di pondok pesantren itu. Cukup dulu ceritanya, semoga ini bermanfaat dan bisa menjadi motivasi bagi kita. Semoga bisa menghibur kalian juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.